Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa menjumpai Ramadan, kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan walaupun dalam atau di tengah pandemi virus corona. Alhamdulillah kita bisa menjalankannya dengan baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, dari zaman yang tidak ada teknologi menuju zaman yang penuh terang benderang ini dengan banyak dan berbagai macam teknologi, dengan berbagai kemudahan. Kalau tidak dengan lantaran agama Islam melalui Nabi Muhammad, mungkin kita tidak akan berada di zaman yang penuh nikmat dan bisa kita nikmati yang seperti sekarang ini. Di dalam kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dikatakan, Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Yang artinya, hai Ali, aku melihat ada sebuah tulisan di atas pintu surga. Apa isi tulisan tersebut? Surga diharamkan untuk semua orang yang bakhil, durhaka kepada kedua orang tua, dan bagi para penggunjing atau penghibah. Hadirin rahimakumullah. Bakhil itu adalah sifat kikir atau pelit. Di sini bakhil dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama, bakhil terhadap diri sendiri. Apa itu bakhil terhadap diri sendiri? Yaitu kita merasa pelit atau merasa tidak mau mengeluarkan uang ataupun harta kita untuk kebutuhan diri kita sendiri. Contoh, semisal kita membutuhkan barang A untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang jelas-jelas barang tersebut harus kita penuhi, tetapi kita merasa enggan untuk mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan A. Karena apa? Karena takut semisal harta kita berkurang, atau takut semisal harta kita ketika kita keluarkan untuk diri kita sendiri itu akan mengurangi harta kita. Padahal harta tersebut ketika diberikan kepada diri kita sendiri, kita niatkan sebagai sedekah yang akhirnya bisa membuat kita semangat dalam beribadah. Itulah ibadah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Atau misal, contoh, kita seharusnya memakan makanan A yang bisa membuat kita sehat, yang membuat kita bugar, yang bisa membuat ibadah kita atau umur kita lebih panjang sehingga kita bisa beribadah lebih lama. Tapi karena takut harta kita habis, atau misalnya takut kalau misalnya kita belikan barang tersebut harta kita akan berkurang,
Itulah yang dinamakan definisi bakhil terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, bakhil terhadap sesama atau orang lain. Bakhil terhadap sesama atau orang lain ini banyak sekali contohnya. Bahkan kita sering menjumpai. Bahkan kita perlu berkoreksi kepada diri kita sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika ada si A membutuhkan bantuan, kita jelas-jelas bisa. Tapi karena kita malas atau karena kita suka kepada si A, kita enggan menolong. Kita tidak mau menolong mereka. Itu adalah salah satu contoh bakhil terhadap sesama. Tidak mau membantu orang lain, padahal kita sendiri mampu. Padahal kita sendiri tahu bahwa kita mampu untuk membantu orang lain. Yang ketiga adalah bakhil terhadap agama. Seperti enggan berzakat, enggan berinfak, enggan bersedekah. Padahal jelas di dalam harta kita terdapat hak-hak yang harus kita penuhi terhadap orang lain. Percuma kita kaya, percuma kita kenyang, tetapi saudara kita kelaparan. Percuma kita hidup berkecukupan, percuma kita hidup bahagia, tapi kita sendiri, tetapi tetangga kita yang berada di sebelah rumah kekurangan. Yang perlu kita sadari, harta adalah sebuah titipan. Harta tersebut bisa sewaktu-waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita berada di titik nol kembali. Karena Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang kikir. Untuk yang kedua, orang yang tidak boleh masuk ke surga melalui pintu surga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di sini kedua orang tua itu ada dua. Yang pertama, orang tua yang berada di rumah, yang mengasuh kita, yang melahirkan kita, yang memberikan kita kenyamanan, yang memberikan kita kasih sayang. Dan yang kedua adalah orang tua kita yang berada di sekolah, yang memberikan kita ilmu, yang memberikan kita banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berharga. Di tengah arus media, di tengah arus teknologi yang seperti sekarang ini, anak muda banyak sekali yang mengakses ilmu-ilmu di luar sekolah, di luar pendidikan sekolah. Mereka bisa mengakses segala ilmu dengan satu kali pencet. Bahkan ketika ada di sini, jiwa kita bisa berkeliling menuju Eropa, Amerika, Turki, atau negara yang ingin kita kunjungi. Itu artinya apa? Ilmu pengetahuan sangat besar. Anak-anak muda semakin pintar, anak-anak muda semakin kreatif, pendidikan anak muda semakin tinggi. Tetapi apa guna dari pendidikan tinggi? Apa guna dari kepandaian dan kesuksesan kalian jika kepandaian, kesuksesan tersebut ketika kalian dihadapkan dengan kedua orang tua kalian, kalian gunakan untuk membantah, untuk berdebat. Bahkan ketika orang tua berucap, belum sampai selesai, kalian potong. Itu adalah salah satu yang membuat orang tua sakit hati. Yang kemudian akhirnya nanti ketika orang tua sakit hati, jangan sampai orang tua kita mendoakan kita untuk hal-hal yang buruk, terutama pada ibu kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya bersabda, ada seorang sahabat bertanya, siapakah yang patut kuhormati ya Rasulullah setelah engkau? Lalu Nabi Muhammad berkata, ibumu, baru ayahmu. Di sini, di hadis ini, di konteks ini sangat ditekankan bagaimana kita sebagai seorang muslim harus menghargai kedua orang tua kita, terutama adalah ibu kita. Percuma kita mempunyai ilmu yang tinggi, percuma kita mempunyai kepandaian di atas rata-rata, tapi kalau kepandaian tersebut hanya untuk membantah atau bahkan berdebat
kepada kedua orang tua kalian. Karena banyak sekali kasus sekarang ketika anak merasa lebih pandai, lebih pintar, ketika dinasihati tidak didengarkan terlebih dahulu, tetapi langsung dibantah. Bahkan di media-media massa, di media-media sosial, banyak sekali anak-anak yang tega menelantarkan kedua orang tuanya. Bahkan ada seorang anak yang rela memukuli kedua orang tuanya, terutama ibunya, gara-gara hanya meminta sebuah motor. Sungguh sangat miris ilmu pengetahuan yang seharusnya digunakan untuk bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita, bagaimana cara menghargai orang tua kita, justru malah kita gunakan untuk menyiksa, bahkan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Yang kedua adalah kedua orang tua di sekolah. Fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini bisa kita lihat bagaimana seorang murid ketika gurunya mengajar, atau etika seorang murid ketika gurunya memberikan pelajaran kepada murid atau santrinya. Ada seorang murid yang bertanya, atau bahkan seorang murid yang melecehkan gurunya. Apakah itu pantas dilakukan seorang santri atau seorang murid atau seorang siswa? Jelas tidak. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini. Ketika ada satu orang yang memberikan saya ilmu, saya siap menjadi budaknya. Itu ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti itu mengapa dikatakan seperti itu? Betapa pentingnya peran seorang guru dalam menyiapkan generasi muda, dalam memberikan pendidikan kepada kita, untuk menyiapkan masa depan kita, memberikan masa depan yang cerah, memberikan masa depan yang penuh dengan pengalaman, sehingga berguna bagi kita untuk kehidupan yang akan datang. Tanpa seorang guru, mungkin kita juga tidak akan pernah sampai pada dimana kita berada di titik kesuksesan. Maka hargailah, hormatilah gurumu. Dimanapun kita berada, sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, melebihi guru kita, kita sebagai seorang murid, seorang santri, seorang siswa tidak berhak yang namanya tidak menghargai, bahkan membantah atau merasa lebih unggul kepada guru kita. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua membuat kehidupan kita tidak berkah, membuat kehidupan kita sulit ke depannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang yang diharamkan masuk melalui pintu surga adalah penggunjing atau penggibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah perbuatan membicarakan orang lain dengan aibnya. Bahkan Allah sendiri sangat membenci ghibah, menggunjing, yang akhirnya menjadi sebuah fitnah. Bahkan dikatakan bahwa orang yang memfitnah seseorang itu seperti memakan daging saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan sekali. Walaupun sebenarnya yang kita ghibahkan itu adalah kebenaran, tapi kita tidak boleh yang namanya menyampaikan aib orang lain seakan-akan kita tidak punya aib sendiri. Jika kamu mau ditutupi aibmu, maka tutupilah aib orang lain. Di zaman yang sekarang ini, yang semuanya serba mudah, semuanya serba instan, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, bahkan media-media sosial yang lain sangat banyak sekali. Tapi sering sekali kita jumpai banyak orang-orang menyindir, menggunjing, ghibah, bahkan berani ngetek saudaranya yang memiliki aib. Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Tidak. Islam tidak membenarkan itu, dan Islam sangat melarang keras terhadap itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala jelas melarang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa menggunjing atau memfitnah atau bahkan ghibah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati?
maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bahkan ketika kita menggunjing ghibah atau fitnah, kita bisa menjadikan saudara menjadi musuh, teman menjadi lawan. Bahkan kita bisa menjadikan antara satu dengan yang lain, saudara kandung bisa berperang. Begitu bahayanya menggunjing fitnah maupun ghibah. Maka dari itu Allah menegaskan di akhir ayat bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu artinya apa? Jauhilah ghibah, jauhilah fitnah. Mari kita isi kehidupan sehari-hari kita, waktu kosong kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti mendengarkan kajian, seperti membaca Al-Quran. Seperti halnya kalau ibu-ibu bisa misalnya waktu kosong, kalau misalnya sudah ngaji, sudah mendengarkan kajian, itu bisa membuat kreasi memasak atau membuat kreasi-kreasi yang lain yang bisa memberikan waktu luang itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bukan dengan menggunjing atau memfitnah atau memberikan dampak buruk atau berprasangka buruk kepada orang lain. Semoga kita tidak termasuk 3 golongan yang tidak masuk atau tidak diperkenankan masuk surga tersebut. Mari kita isi kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan yang positif. Wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu beristighfar. Ketika kita melakukan dosa, selalu beristighfar, mengingat Allah. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif kepada kita, mengupgrade diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Marilah di penutup atau penghujung Ramadan ini kita tingkatkan keimanan atau ketakwaan kita kepada Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.